Sama apa? Sama dengan. Nggak, maksudnya, dari awal juga kita nggak tahu, ketemu terus tahu-tahu kalau saya suka dengan seseorang pasti dari hati, ini kalau nggak tahu gimana matan klik aja gitu, dan terus ngejalanin sama-sama cocok, ya udah sampai sekarang alhamdulillah udah setahun lebih. Jadi ya mungkin dari keterbukaan, kejujurannya Dina, jadi membuat saya juga nyaman sama Dina. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan Infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Pupus sudah harapan Halimah Agustina untuk membangun kembali biduk rumah tangganya bersama Bambang Triatmodjo. Pasalnya sidang putusan yang berlangsung Rabu 16 Januari kemarin mengabulkan permohonan cerai Bambang Triatmodjo terhadap Halimah. Sudah paham, sudah lihat bahwa putusannya itu adalah mengabulkan permohonan kalau pihak termohon masih kurang, kami berikan waktu 14 hari dari dapat. Proses persidangan perkara yang diajukan oleh Bambang Triatmodjo pada hari ini telah berakhir dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ya. Dengan amar putusannya itu ada satu, mengabulkan permohonan pemohon. Dua, memberi izin, ini yang perlu digarisbawahi, memberi izin kepada pemohon Bambang Triatmodjo untuk menjatuhkan ikrar talak. Putusan yang sangat tidak sensitif terhadap wanita, yang tidak mempertimbangkan hal-hal di persidangan. Itu yang paling penting. Banyak sekali hal terungkap yang sangat seharusnya permohonan ini tidak bisa dikabulkan. Beberapa hari sebelum sidang putusan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Halimah sempat menjenguk Pak Harto di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Hal ini menunjukkan betapa Halimah masih mempunyai itikat baik untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai menantu keluarga cendana. Kala itu mungkin saja setiap relung hati Halimah diburu oleh perasaan sedih tak menentu lantaran keutuhan rumah tangganya terancam. Putusan ini akan menjadi presiden jelek buat wanita-wanita Indonesia karena seorang laki-laki yang telah mempunyai wanita lain dengan mudah mengatakan bahwa saya sudah tidak akur lagi, saya terjadi cekcok terus-menerus. Senyum dan keramahan wanita cantik ini seolah memancarkan energi yang luar biasa untuk menanggung selaksa peristiwa hidup rumah tangganya. Ketabahan hati serta kebesaran jiwa Halimah semestinya mendapat apresiasi dari siapapun, termasuk dari Bambang Triatmodjo dan istri mudanya, Mayang Sari. Perceraian ini terjadi bukan karena itu. Makanya ini kan tertutup ya. Jadi kalian kan tidak mengikuti karena memang persidangan itu tertutup. Saya bilang tadi, permohonan kami itu dikabulkan bukan karena pihak ketiga. Saya tidak ingin mempolemikkan pertimbangan-pertimbangan majelis. Yang penting saya lihat permohonan kami itu sesuai dengan permohonan sudah dikabulkan. Jadi saya nggak ingin berpolemik. Putusan pengadilan mungkin menjadi pukulan yang maha dahsyat bagi Halimah serta anak-anaknya, Panji dan Gendis. Namun Halimah toh masih dapat bersyukur atas setiap jengkal jalan hidupnya. Pasalnya, majelis hakim menyatakan bahwa Halimah serta anak-anaknya masih mempunyai hak atas harta yang selama ini menjadi milik bersama antara Halimah dan Bambang. Hukum pemohon Pak Bambang Triatmodjo untuk membayar nafkah selama iddah 600 juta tadi ya. Kemudian ada namanya mut'ah 400 juta. Jadi kenapa? Mut'ah itu di dalam undang-undang perkawinan itu hukum Islam itu seorang suami yang menceraikan istri ya,
itu ada namanya mut'ah, kenang-kenangan hadiah pernikahan. Harta gonok ini nanti kita lihat ya. Kalau sudah diucapkan talak, artinya sudah berkekuatan hukum, ya baru mau dilaksanakan atau tidak itu tergantung lagi kepada suami istri ini. Mas Bambang secara tegas dan jelas sudah menyatakan akan tunduk kepada hukum tentang gonok ini. Hubungan asmara Dina Lorenza dan Gatan Hilabi telah dimaktubkan dalam ikatan indah pertunangan. Lalu akankah pertunangan mereka dimaktubkan dalam ikatan sakral pernikahan? Reka senyum serta bening bola mata Dina Lorenza seolah menggulirkan butiran cinta yang dalam kepada Gatan Saleh Hilabi calon suaminya. Rona tawa senantiasa mengembang dalam setiap kalimat yang diungkapkan oleh pasangan ini saat mengkisahkan seputar cincin yang melingkar di jari mereka berdua. Siapa Bil? Oh, siapa ya? Jadi kalau diceritain romantis waktu masa. Kok Anda bisa bilang begitu? Bagaimana Anda tahu? Tuh kan secara gayanya begini. Bukan, saya nanya kok Anda lebih tahu dari saya. Berarti kan Anda lebih hebat. Sebenarnya sih Tiap ya. hari romantis ya. Ya ini aja, cuman pengen ini iseng aja gitu. Enggak. Maksudnya ngasihnya ini gitu. Diikat. Oh dikat katanya. Nah, dengerin diri. Kebahagiaan Dina dan Gatan yang memang jelas terlihat itu, rupanya berangkat dari pertunangan dan pinangan yang dilakukan di kediaman Dina Lorenza pada 6 Januari lalu. Atas pertunangan itu, baik Dina dan Gatan maupun pihak keluarga sangat berharap agar jalinan kasih itu sampai pada ikatan pernikahan. Kemarin alhamdulillah hari apa? Hari Minggu. Minggu tanggal 6 sebenarnya sih keluarga Gatan pengen bersilaturahmi aja ke rumah. Nggak tahu gimana kok tau wartawan bisa tahu, itu nggak ngerti Dina gimana. Jadi ya kita saling mengenal keluarga Masing-masing keluarga untuk apa? Supaya saling tahu gitu. Dan untuk selanjutnya doain aja mudah-mudahan sampai apa yang kita inginkan gitu aja. Sebenarnya sih perkenalan, tapi kata orang tua ya udah sekaligus aja. Dilamar. Meminta. Iya sama. Iya, meminta melamar sama. Dina dan Gatan pun optimis bahwa pernikahan mereka pasti akan dilangsungkan. Hanya sayang, mereka berdua belum tahu kapan hari bahagia itu akan dilaksanakan. Rencananya sih belum tahu, tanggalnya, bulannya belum tahu gitu. Karena emang kemarin kita ketemu pun bukan untuk ngomongin masalah kapan jadinya gitu, tapi emang karena untuk perkenalan aja, silaturahmi aja gitu. Jadi gitu. Saya tadi jelaskan ke ibu-ibuan dan bisa membawa memomong Gatan jalan ke jalan semuanya untuk masa depan. Mereka berdua itu yang saya salut. Bagai menancapkan mata tombak di atas wadas yang dalam, demikian pun cinta pasangan ini begitu kuat terpatri sampai di kedalaman hati mereka berdua. Hingga akhirnya rasa nyaman pun mereka rasakan. Sama apa? Sama dengan nggak, maksudnya dari awal juga kita nggak tahu ketemu terus tahu-tahu kalau saya suka dengan seseorang pasti dari hati. Ini kalau nggak tahu gimana matan klik aja gitu, dan terus ngejalanin sama-sama cocok, ya udah sampai sekarang alhamdulillah udah setahun lebih. Jadi ya mungkin dari keterbukaan, kejujurannya Dina, jadi membuat saya juga nyaman sama Dina. Aktris remaja Nikita Willy mencoba menantang maut dengan bermain go-kart di medan terbuka. Baginya permainan yang memacu adrenalin tersebut sudah menjadi hobi. Lantas mengapakah si cantik Nikita Willy memilih hobi penuh tantangan tersebut?
Lihatlah betapa